Salam GTK hebat, Indonesia kuat. Bersama saya Stefanus Admin SPD, Kepala SDN Samajaya, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya dengan bangga memilih kategori Kepala Sekolah Dedikatif pada ajang penghargaan dan anugerah GTK tahun 2020. Fokus utama saya adalah mengatasi tantangan internal, rendahnya iklim kebinekaan, dan tingginya risiko kekerasan, serta pola asuh otoriter yang tercermin dalam rapor pendidikan kami. Melalui inisiatif Merdeka Sayang Anak, saya menjalankan usaha gigih lewat parenting class dan deklarasi anti kekerasan, mengubah tantangan menjadi budaya sekolah yang aman dan penuh cinta. Dari dua poster di samping jelas terbaca bahwa pada tahun 2023 dan 2024 iklim kebinekaan, karakter murid, dan kualitas pembelajaran berada pada capaian sedang. Dua foto di atas juga turut mempertegas iklim satuan pendidikan, keterlibatan pemangku kepentingan yang lemah, serta isu karakter dan kebinekaan yang mengalami penurunan. Berangkat dari situasi-situasi yang disebutkan tadi, saya merumuskan dua tantangan utama yang membutuhkan daya tahan, dedikasi, dan usaha yang gigih untuk mengatasinya. Yang pertama adalah berkaitan dengan lokasi sekolah yang berada dekat dengan daerah aliran sungai, rawan longsor, jalanan rusak, menurun dan menanjak saat pergi dan pulang sekolah. Ini adalah menjadi risiko harian, baik bagi saya sebagai kepala sekolah, para guru, para murid, pun siapa saja yang datang dan pulang ke sekolah kami ini. Lalu yang kedua berkaitan dengan perubahan budaya dan pola pikir. Yang paling pertama adalah tantangan terbesar untuk mengubah pola asuh dari orang tua tertentu yang cenderung menggunakan hukuman fisik atau verbal yang secara tidak sadar ditiru oleh anaknya ketika berada di sekolah. Hal ini ditandai dengan setiap hari dalam sepekan selalu ada yang menangis, ada yang dipukul oleh teman-temannya, ada yang dikata-katai dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor oleh teman-temannya. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan guru dalam proses pembelajaran. Saya mengamati ketika pada saat observasi pembelajaran, ada guru tertentu yang gaya komunikasinya sering merendahkan murid. Pengelolaan kelas yang tidak menggunakan indikator disiplin positif. Kemudian memberikan hukuman fisik dan juga kurangnya bimbingan guru untuk murid yang sering melakukan kekerasan fisik ataupun verbal yang memicu diskriminasi bagi murid tertentu. Lalu yang ketiga berkaitan dengan peningkatan partisipasi. Tahun pertama saya hadir sebagai kepala sekolah. Salah satu tantangan terbesarnya adalah rendahnya kehadiran orang tua untuk hadir dan terlibat aktif dalam kegiatan bersama di sekolah. Katakanlah ketika ada isu edukasi gizi seimbang kerjasama dengan mitra puskesmas. Yang hadir hanyalah kaum ibu atau para istri, sedangkan kaum ayah berpikir bahwa edukasi gizi seimbang itu harus atau hanya diikuti oleh para ibu. Bagaimana rencana kegiatan deklarasi anti perundungan secara mandiri yang kita buat? Bagaimana menurut Pak Fian? Apakah seperti apa kira-kira? Halo Tabe, apa kabar? Kabar baik. Oke, sehat? Sehat. Oke. Jadi Oma, selamat sore. Tuhan punya harapan yang sama. Karena memang mau tidak mau kita harus menyelenggarakan kegiatan ini. Sehingga menurut Mama kira-kira seperti apa? Menurut saya, Pak, saya merasa berbangga sekali atas program yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Saya rasa bangga sekali. Merasa bangga. Iya. Kira-kira
Saya Bapak Valentinus Karno, orang tua dari Aska kelas 2 SDN Samajaya. Dulu saya pikir urusan sekolah dan mendidik anak adalah tugas istri. Saya hanya fokus mencari nafkah. Parenting class yang diadakan Bapak Kepala Sekolah SDN Samajaya membuka wawasan saya. Saya menyadari pentingnya peran ayah dalam membentuk karakter dan kemauan belajar anak. Sekarang, saya lebih berkesadaran dalam mendampingi anak dan komunikasi di rumah makin bermakna. Halo, saya Ibu Ersi, salah satu orang tua murid dari anak Anjani, siswa kelas 4 SDN Samajaya. Dulu, saya sering marah-marah kepada anak saat sulit belajar. Suasana di rumah pun komunikasi menjadi tegang. Parenting class dari SDN Samajaya membuka mata saya dan diajarkan kepada kami untuk mengasuh dengan cinta yang lebih berkesadaran. Sekarang anak lebih ceria dan di rumah suasananya lebih menggembirakan. Halo, saya Nila dari kelas 5 SDN Samajaya. Setelah ada parenting kelas, ayah dan ibu saya jadi lebih sabar. Jika saya salah, mereka tidak langsung marah. Rumah jadi gembira dan saya lebih semangat belajar. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Anggi. Saya narasumber ahli dalam kegiatan parenting class di SDN Samajaya. Dan ini kegiatan yang sangat menyenangkan buat saya dan juga sangat inspiratif. Karena korban untuk memberikan waktu mereka datang ke sekolah khusus belajar tentang bagaimana mengasuh anak tanpa kekerasan. Jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan melihat bahwa ini sebuah kegiatan yang sangat kolaborasi yang terjadi, yaitu antara sekolah dan juga masyarakat. Dan saya melihat kegiatan ini efektif sekali untuk membantu terjadinya pencegahan kekerasan pada anak. Karena biasanya kekerasan itu banyak terjadi, yang pertama justru di level rumah. Siang, saya Maria Teresia Octaviana, guru kelas di SDN Samajaya. Selama ini kami sering mengalami kesulitan menangani masalah murid yang berulang, terutama perundungan karena komunikasi dengan orang tua kurang harmonis. Berkat inisiatif parenting class dari Kepala Sekolah Edukatif kami, pola pikir kami berubah. Kami belajar menciptakan lingkungan yang berkesadaran dan menggembirakan. Kolaborasi dengan orang tua kini jauh lebih bermakna dan energi kami sebagai guru kembali terisi. Terima kasih untuk program inspiratif ini. Hai, saya Fali, kelas 6 SDN Samajaya. Setelah Bapak Ibu guru kami dibekali dengan kegiatan parenting class, sekarang guru-guru lebih banyak bicara tentang rasa hormat dan tidak boleh ada bully. Teman-teman juga jadi lebih mengerti. Sekarang sekolah kami lebih aman, nyaman, dan keren. Itulah tadi video praktik baik saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar SDN Samajaya dan para orang tua wali murid yang telah menjadi mitra sejati dalam perjalanan dedikatif ini. Harapan terbesar saya adalah melihat inisiatif Merdeka Sayang Anak ini tidak hanya menjadi praktik baik, tetapi menjadi budaya permanen yang mengakar di SDN Samajaya. Saya mengajak kepada para kepala sekolah, terutama para kepala sekolah yang ada di daerah terisolir. Mari kita menjadikan tantangan geografis sebagai pupuk untuk menumbuhkan dedikasi tanpa batas. Salam GTK hebat, Indonesia kuat.